Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita, seorang Dara Pajak Politeknik Bosowa 2025. Oke, mari kita sapa dulu teman-teman. Halo Kak. Halo Kak. Boleh dong perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Alisa Salsabila, salah satu mahasiswa Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa angkatan 2024. Oke, luar biasa ya. Saya kepo-kepo sedikit tentang selempangnya nih, tulisannya Dara Pajak ya. Iya Kak. Iya. Sebelum kita masuk di Dara Pajak, yang saya ingin ketahui dulu, relawan pajak, karena saya melihat rompi kakak ini ada tulisan relawan pajaknya nih ya. Iya Kak. Iya, relawan pajak itu apa sih Kak Alisa? Relawan pajak itu Kak merupakan suatu individu yang secara sukarela berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya di masyarakat Kak. Oke, jadi itu salah satu fungsi dari relawan pajak ya. Iya, Kak. Nah, kita kepo-kepo sedikit nih. Apa sih yang membuat Kakak Alisa tertarik untuk masuk relawan pajak? Iya Kak. Jadi kan awalnya Kak ini saya mahasiswa baru ya Kak. Iya. Maba. Beberapa bulan dari saya masuk di Politeknik Bosowa, saya mengetahui bahwa dibuka pendaftaran Renjani. Renjani itu Kak relawan pajak untuk negeri. Iya. Ya. Jadi saya jelaskan dulu Kak itu Renjani. Boleh? Kan itu Kak Renjani itu suatu program kerjanya DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Terus DJP membuat sebuah program yang namanya Renjani. Jadi Renjani itu Kak ada di universitas-universitas. Di universitas-universitas itu nama tempatnya itu, wadahnya itu disediakan yang namanya tech center. Iya. Jadi di dalam tech center itu Kak orang-orang yang berperan itu yang namanya relawan pajak. Iya Kak. Jadi pada saat itu saya memasuki dunia Politeknik Bosowa, saya dengar ada pendaftaran Renjani. Jadi saya merasa ini relevan dengan prodi saya perpajakan, kayak langsung turun ke lapangan kan Kak. Jadi pada saat itu saya ikut sosialisasinya itu diadakan di aula Kak. Diadakan di aula oleh ketua tech center yaitu Ibu Vero, ketua tech center Politeknik Bosowa. Terus saya ikut nih sosialisasinya, terus saya tertarik nih. Nah, jadi saya diarahkan untuk membuat akun di websitenya itu Renjani. Jadi saya membuat akun nih Kak. Ternyata Kak pendaftarannya itu bukan sekedar kita isi sebuah formulir atau sebuah pendaftaran itu terus kita dinyatakan lolos. Tidak Kak. Ternyata di dalam seleksi Renjani ini Kak cukup lumayan berat. Banyak pesaing juga ya? Iya Kak, banyak pesaing salah satunya. Terus pada saat itu saya mendaftarlah akun Renjani di Renjani Kak, akun saya. Jadi saya mendaftar, setelah saya mendaftar saya disuruh buat esai. Saya disuruh buat esai. Jadi saya buatlah Kak esai tentang data diri saya kan Kak, tentang diri saya. Jadi saya sudah buat esai saya. Ternyata muncullah Kak, kita harus melewati 4 tahap ujian yang banyak disediakan di website Renjani tersebut. Jadi 4 ini Kak, 4 ujian ini minimal nilainya itu kalau nggak salah saya ingat itu 60. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak ada salah satunya tes ini di bawah dari 60, kita harus mengulang. Dan pencobaan pengulangnya itu Kak cuma 10 kali. Jadi kalau misalkan 10 kali kita ini tidak lolos dari ini Kak, kita dinyatakan gugur. Ya Kak. Terus bukan hanya seleksi itu Kak, ternyata pada saat saya selesai, alhamdulillah saya lolos ini Kak 4 ujian. Ya muncullah wawancara. Ya muncullah seleksi wawancara Kak. Jadi kita diwawancara di ruang dosen Politeknik Bosowa, khususnya di Prodi Perpajakan. Kita diwawancara oleh ketua tech center Politeknik Bosowa dan senior-senior yang sudah menjadi relawan pajak saat itu kan Kak. Jadi kita diwawancarai bagaimana kesiapan mental kita, bagaimana kesiapan kita menjadi relawan pajak. Nah, pada saat saya menjadi relawan pajak Kak,
kita itu sudah dibekali nih memang di dalam Politeknik Bosowa. Jadi memang sudah ada ini ya, ada materi-materi sebelumnya ya yang diberikan. Iya Kak, sudah diberikan memang sama senior-senior kita yang sudah menjadi relawan pajak pada saat itu kan Kak, sudah diberikan bagaimana cara membuat SPT tahunannya, bagaimana cara pengisiannya. Ya Kak. Wow, luar biasa ya. Jadi memang prosedurnya panjang ya. Iya Kak, panjang lumayan. Lumayan ya Kak, misalnya dari awal kirain itu ya masuk relawan pajak ya sudah daftar. Iya Kak. Iya, langsung terima ya. Ternyata memang banyak proses yang perlu dilalui ya teman-teman. Nah, sejauh ini kan Kakak itu kan awal mula ya sampai masuk di dunia relawan pajak. Nah, yang tugas pertama kali nih yang Kakak dapatkan jadi relawan pajak ini tugas seperti apa? Iya Kak. Jadi pada saat selesai proses tadi pendaftaran Kak, ya kita dialokasikan oleh langsung DJP dari pusat. Kita dialokasikan bahwa kan ada di sini Kak, di Makassar itu ada 4. Iya. KPP Utara, Selatan, Barat, sama Tenggara kalau tidak salah itu. Iya. Terus pada saat itu saya dialokasikan di KPP Makassar Utara. Jadi saya sorry Kak, yang tadi itu yang keempatnya itu Madia. Ya. Oke. Jadi saya dialokasikan di KPP Makassar Utara Kak. Jadi saya pada saat itu saya mau terjun langsung ke KPP Makassar Utara Kak. Kita dipanggil untuk langsung mencaranya turun lapangan Kak, menjadi relawan pajak. Nah pada saat itu hal yang paling menarik Kak bagi saya dan menantang bagi saya, karena pada saat itu pas saya sampai di KPP Makassar Utara, saya langsung dipanggil penyuluhan di rumah sakit besar yang ada di Makassar Kak. Pada saat itu tantangan terbesar saya. Jadi kita ikut nih Kak untuk penyuluhan pada saat itu. Ikut penyuluhan hanya membekali sebuah materi-materi yang dipelajari di Politeknik Bosowa Kak. Jadi saya turun nih langsung ke lapangan, kita berhadapan langsung dengan tenaga kesehatan Kak di situ. Rumah sakit besar yang ada di Makassar, di salah satunya itu Kak di Rumah Sakit Wahiding. Jadi saya melakukan asistensi di Rumah Sakit Wahiding Kak. Saya melakukan asistensi di Rumah Sakit Wahiding. Saya bertemu dengan orang-orang hebat ya lah Kak. Pokoknya saya bertemu dengan semua pegawai-pegawai administrasinya, tenaga-tenaga kesehatan, dokter, spesialis-spesialis. Banyak Kak. Pada saat itu saya Kak sama Rian itu hari, saya bilang, wow, kita gimana nih karena Kak campur aduk rasanya Kak, rasa pertama kali ya. Pertama kali Kak. Kan aspeknya kita ini cuma di KPP Makassar Utara, tapi ternyata KPP Makassar Utara memanggil kita untuk ikut langsung kunjungan di rumah sakit yang ada di Makassar Kak. Jadi pada saat itu kita kayak merasa campur aduk ya Kak pada saat itu. Bahagia, takut juga ya Kak. Pada saat itu terus ada 2 pegawai Kak. Salah satu pegawainya bilang tenang nih, jangan panik. Kita bakalan ajar kok. Nah, jangan panik, kita bakalan ajar. Karena pada saat itu Kak, saya diarahkan untuk memegang Evin. Padahal gini Kak konsepnya. Kan Evin itu Kak enggak semuanya yang bisa akses ya. Hanya pegawai-pegawai tertentu yang bisa akses itu Evin. Tapi kita dipercayakan sebagai hal istimewanya relawan pajak Kak, dipercayakan untuk memegang Evin. Evin adalah tempat data-datanya seluruh wajib pajak Kak di dalamnya itu. Nah pada saat itu saya disuruh Evin ini karena sementara saya enggak ada bekal di Evin ini, saya baru tahu itu Evin. Evin itu apa? Evin itu apa ya Kak. Tapi itu yang pegawai saya salut, saya sangat berterima kasih kepada beliau karena sangat menenangkan. Dia bilang kita bakalan ajar deh, jangan panik begitu. Jadi pada saat saya melakukan Mika yang Evin, saya bertugas di Evin. Nah disitulah saya berperan. Saya berperan bagaimana cara saya menyambut wajib pajak, bagaimana di situ peranan saya berkomunikasi dengan wajib pajak. Nah di dalam pengalaman pertama saya itu Kak, bukan hanya saya tahu di dunia perpajakan. Tapi kan kita ini berhadapan langsung dengan dunia kesehatan ya Kak. Jadi kita sharing-sharing nih Kak, sambil saya kerjakan datanya, sambil dia sharing-sharing soal dunia kesehatan seperti apa. Jadi pokoknya Kak
pengalaman yang sangat luar biasa, banyak ilmu yang di dalamnya Kak yang saya dapatkan. Jadi satu hari tuh mungkin campur aduk ya, deg-degan. Iya Kak. Iya, apalagi kan pertama kali ngurus Evin ya. Iya Kak. Tanpa tahu Evin itu apa. Iya, Kak, betul. Luar biasa loh ya teman-teman ya, nggak mudah loh jadi Kakak Alisa untuk pertama kalinya yang nggak tahu itu Evin apa, ini tuh apa, tapi berani langsung terjun ke masyarakat ya. Iya Kak. Apalagi di dunia kesehatan kita tahu di salah satu rumah sakit tersebut itu terbesar juga ya. Alhamdulillah Kak, bukan hanya di Rumah Sakit Wahiding. Saya punya beberapa pengalaman penyuluhan di Direktorat Unhas. Wow. Direktorat Unhas tadi pertama di Wahiding, terus Direktorat Unhas, terus yang ketiga itu di kantor Kecamatan Biringkanaya. Oke, langsung kantor camat juga ya. Iya Kak. Wow. Pokoknya kita mendapatkan banyak ilmu Kak di dalamnya, banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak relasi lah Kak. Banyak relasi. Apakah hal inilah yang membuat Kakak Alisa menjadi seorang Dara Pajak 2025? Iya mungkin Kak, salah satunya. Iya. Nah, kita membahas Dara Pajak ini, bagaimana perasaan Kakak Alisa dinobatkan sebagai Dara Pajak 2025? Pasti rasanya Kak campur aduk, terharu, karena penghargaan ini Kak bukan hanya sekedar penghargaan yang sekedar saya terima, tetapi ini menjadi awal untuk saya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, kepada teman-teman, mahasiswa, bagaimana meningkatkan kesadaran pajak, khususnya kesadaran pajak di sejak dini Kak. Oke, jadi memang punya tanggung jawab lebih ya untuk memegang Dara Pajak 2025 ya. Betul. Ini pertama kali yang Kakak Alisa dapatkan kan Dara Pajak 2025 ya, Dara Pajak. Nah di situ kan perasaannya campur aduk ya. Dalam diri Kakak tuh memotivasi orang-orang untuk memiliki kesadaran pajak sejak dini itu seperti apa? Iya Kak, memotivasi untuk mendapatkan kesadaran pajak sejak dini Kak. Jadi yang seperti kita tahu Kak bahwa APBN terbesar di negara ini yaitu penghasilannya pada pajak ya Kak. Ya banyak di luar sana yang mengiring opini-opini tentang perpajakan itu bagaimana. Tapi sebenarnya Kak, dunia pajak itu sangat berperan penting di dalam suatu negara karena hampir 80% infrastruktur, pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah itu dari pajak. Apalagi sekarang kan Kak, kita sudah lihat di tahun 2025 ini ada yang namanya makan gratis, ada yang sudah ditanggung baju seragamnya sama pihak sekolah langsung. Itu Kak semuanya dari pajak. Jadi banyaklah Kak pengaruhnya ini pajak, karena seperti kita tahu bahwa di pengertian pajak itu adalah timbal apa Kak, kayak pajak adalah kontribusi yang secara tidak langsung mendapatkan timbal balik. Jadi kita seperti kayak membeli sebuah handphone, kita langsung dapat handphonenya enggak Kak. Pajak itu kita membayar, mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita yang merasakannya Kak. Oke, jadi benefitnya itu dia jangka panjang ya. Iya Kak, betul. Oke, jadi memang perlunya tingkatkan kesadaran pajak ya. Kak. Iya, jadi sejak dini tuh mulai dari sekarang teman-teman di luar sana itu ya harus taat pajak ya. Iya, Kak. Iya, jangan suka melanggar pajak nih, nggak bayar pajak nih teman-teman nih. Nanti marah loh Kakak Alisa sebagai Dara Pajak 2025. Oke Kak, tentunya kan dengan dinobatkannya Kakak Alisa Dara Pajak 2025, tentunya kan gelar tersebut itu membawa pengaruh besar juga ya. Iya Kak. Iya. Ada nggak sih Kak tanggung jawab yang Kakak pikul semenjak sudah memegang gelar tersebut? Iya Kak, baik. Tanggung jawab saya Kak, ya pasti tanggung jawabnya menambah Kak, karena kita ini saya ini sebagai Dara Pajak harus lebih perjuangannya dari kemarin-kemarin, harus perjuangannya kontribusinya yang lebih besar lagi untuk saat ini Kak. Oke, luar biasa ya Kakak Alisa ya. Jadi memang gelar tersebut nggak main-main ya, nggak sembarangan orang juga loh Kak pasti bisa memegang gelar tersebut. Apalagi memang dengan tanggung jawab yang begitu besar. Oke, Kakak Alisa, saya ingin Kakak Alisa memotivasi
teman-teman di luar sana, khususnya nanti calon mahasiswa baru di prodi perpajakan? Oke. Motivasi saya kepada adik-adik mahasiswa baru yang khususnya di prodi perpajakan Politeknik Bosowa, jika diberikan kesempatan menjadi relawan pajak, dioptimalkan Kak, diserap ilmunya, diserap pengalamannya, karena teori yang kita dapatkan, praktik yang kita dapatkan di dunia kampus itu sangat relevan sama relawan pajak, karena kita langsung turun ke lapangan, kita langsung mengerjakan apa yang hanya kita kerjakan, praktik-praktik yang ada di dunia kampus, kita langsung laksanakan dan sangat relevan sama di dunia lapangannya Kak. Luar biasa. Terima kasih Kakak Alisa untuk motivasinya ya. Mungkin ada yang ditambahkan Kakak Alisa? Ya, Kak. Pesan saya kepada adik-adik maba, seperti yang kita ketahui Kak, bahwa di Politeknik Bosowa itu jamnya full time, fleksibel. Jadi kalau misalkan kita mau terjun ke dunia relawan pajak, kita harus meninggalkan dunia kampus ya Kak. Kita harus meninggalkan dunia kampus demi ini relawan pajak. Nah, pesan saya kepada adik-adik bahwa kesempatan ini tuh dipergunakan sebaik-baiknya. Apalagi kalau adik-adik itu membawa nama relawan pajak keluar dari Politeknik Bosowa dengan surat izin. Saya sangat berharap adik-adik itu mempergunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai dosen-dosen, kaprodi berharap adik-adik ada di tempat tersebut, ternyata adik-adik tidak sampai ke sana. Itu semoga hal-hal begitu tidak terjadi Kak. Oke. Semoga relawan-relawan nanti yang calon relawan pajak tersebut bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing ya. Jadi nggak boleh mengecewakan dari sisi prodi, dari sisi diri sendiri maupun teman-teman, apalagi kan sudah menggunakan kata izin ya. Jangan disalahgunakan nih untuk calon mahasiswa baru Politeknik Bosowa ataupun adik-adik yang sementara berkuliah di Politeknik Bosowa. Oke, masih ada yang ingin ditambahkan Kakak Lisa? Salah satu revolusi Amerika berkata Kak bahwa luar biasa nih. Cuma dua kepastian yang ada di dunia ini, yaitu kematian, yang kedua membayar pajak. Asik sekali, luar biasa dari Kakak Alisa penutup kita hari ini. Satu kata buat Kakak Alisa, kamu keren Kak, keren. Lebih malah Kak, keren, asli kamu keren. Oke teman-teman, Kakak Alisa terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Sumpah saya termotivasi banget nih, jadi mau membayar pajak lebih saat lagi. Saya harus bayar pajak nih saat ini kayaknya ya. Oke, terima kasih Kakak Alisa. Jangan bosan-bosan mampir lagi ya Kak ya. Siap, Kak. Oke, teman-teman, seperti kata saya tadi, kalian jangan mempersalahgunakan semua apapun yang diberikan kepercayaan kepada kalian. Oke, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam taat pajak ya.